Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Pemirsa, di hari Lebaran ini sejumlah masyarakat masih melakukan perjalanan untuk mudik walaupun jumlah jauh berkurang jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Jasa Marga bersama dengan pihak kepolisian memberlakukan sistem kontraflow satu lajur di kilometer 47 hingga kilometer 65 arah Cikampek pada ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Pemberlakuan kontraflow atas diskresi kepolisian ini terjadi sejak pukul 13.07 waktu Indonesia Barat setelah sebelumnya sempat dilakukan penutupan sementara pintu masuk kontraflow di kilometer 55 pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Untuk mendukung kelancaran lalu lintas, pintu masuk kontraflow di kilometer 47 hingga kilometer 65 diberlakukan secara sistem buka tutup sesuai dengan kondisi di lapangan. Sementara itu di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali, volume kendaraan yang melintas mengalami penurunan yang signifikan di hari Lebaran ini. Pihak pengelola tol Cipali mencatat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, terdapat 21.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Cirebon. Pantauan jurnalis Berita 1 di kilometer 72, arus lalu lintas di tol Cipali terbilang ramai lancar, cenderung lenggang. Sehingga kendaraan pemudik pun bisa melintas dengan kecepatan normal di 80 km hingga 100 km per jamnya. Sementara itu untuk arus lalu lintas jalur Gentong Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ramai lancar pada hari Lebaran Idul Fitri 2025. Sejumlah kendaraan dari luar kota terpantau berseliweran di jalur ini. Arus balik di jalur selatan yakni di Tasikmalaya diprediksi akan mulai terjadi pada Senin sore dan akan terjadi peningkatan pada H+2 Lebaran dengan puncaknya pada H+7 Lebaran. Dan untuk mengetahui seperti apa suasana terkini dari arus mudik di hari H Lebaran, kita akan langsung bergabung dengan rekan-rekan jurnalis Berita 1. Sudah ada Teguh Adi dan juru kamera Gilang Rahmat di gerbang tol Cikatama, kemudian Zulfakar dan juru kamera Indra dari tol Cipali, dan juga ada rekan Basudiwa serta juru kamera Dava dari jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan, kita akan ke Teguh terlebih dahulu di jalur Cikatama. Teguh, seperti apa situasi terkini dari arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan, Teguh? Ya, selamat sore Soza dan juga pemirsa Berita 1. Memang kondisinya saat ini tak seperti hari kemarin atau H-1 Lebaran, di mana hari ini ternyata terjadi lonjakan atau kepadatan arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama. Di mana kalau misalnya saya membandingkan dengan data kemarin di jam yang sama, ini sangat jauh berbeda atau naik sekitar 50%. Dan kendaraan yang masuk dari pantauan saya di monitor comment center Jasa Marga sudah ada sekitar 39.000 kendaraan yang masuk melalui gerbang tol Cikatama. Artinya di hari Lebaran pun Soza dan juga pemirsa masih banyak kendaraan-kendaraan yang berhilir mudik ke daerah yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Soza dan juga pemirsa Berita 1, ini kondisinya di gerbang tol Cikatama baru saja terjadi pemogokan bis yang dikendarai atau yang ditunggangi oleh para jamaah haji, sehingga dapat dilihat tadi di belakang saya kondisinya beberapa jamaah haji ini berada di ruas jalan tol, sehingga belum ada proses evakuasi yang dari pantauan saya, sehingga memang jamaah haji ini masih menunggu di pinggir-pinggir bis begitu Soza dan juga pemirsa. Tadi juga sempat jamaah haji itu menyisir atau berpinggir ke gardu tol, namun memang tadi kondisinya sempat diguyur hujan sehingga mereka beberapa ada yang kembali ke dalam bus, tapi ada juga beberapa dari mereka memilih untuk menunggu di luar Soza, sehingga memang saat ini ada terjadi satu unit bus yang mogok di tengah ruas jalan tol gerbang tol Cikatama. Soza dan juga pemirsa Berita 1. Memang kalau misalnya saya melihat kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikatama, meskipun ada mogok bis yang ditunggangi oleh jamaah haji, tidak membuat kepadatan arus lalu lintas, sehingga kalau misalnya saya lihat di belakang saya ini lalu lintas masih berjalan dengan lancar. Rekayasa lalu lintas juga tidak diberlakukan karena memang untuk dua lajur di gerbang tol Cikatama dan mulai kilometer 70 ke atas ini masih berjalan seperti sedia kala Soza dan juga
pemirsa Berita Satu. Memang kalau misalnya saya himpun dari kemarin ini dari data Jasa Marga juga sudah ada 1,6 kendaraan, 1,6 juta kendaraan yang keluar dari Jabodetabek, di mana memang mayoritas 55% dari semua kendaraan itu menuju ke arah timur Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Jawa Timur, kemudian 29%-nya ke arah Merak atau menuju Sumatera, dan 19% lainnya menuju ke arah Bogor, Soza, dan juga pemirsa Berita Satu. Memang tadi juga saya dan juru kamera Gilang Rahmat sempat menyisir ke ruas-ruas jalan tol. Kita berjalan dari gerbang tol Cikatama menuju ke arah Cirebon, dari Cirebon menuju ke Cikatama kembali. Kondisinya itu cukup ramai dan sedikit padat, Soza dan juga pemirsa Berita Satu, karena memang kalau misalnya saya bandingkan dengan H-1 kemarin, mobil bisa melaju di atas kecepatan 60 km per jam. Namun hari ini nampaknya tidak bisa di atas 60 km 1 jam. Sehingga memang tadi kepadatan cukup terlihat mulai dari gerbang tol Cikatama hingga ke area Cirebon. Soza. Baik, Teguh, kemudian dari beberapa hari Anda telah memantau bagaimana pergerakan arus mudik di Cikatama. Bisa Anda sampaikan juga mungkin di mana saja titik-titik rawan kemacetan atau antrian panjang yang sempat terjadi di lokasi Anda ini biasanya disebabkan apa? Agar ini masyarakat ke depannya bisa lebih berantisipasi lagi. Seperti apa, Teguh? Iya, Soza, karena gerbang tol Cikatama ini merupakan ekor dari kepadatan, di mana ini merupakan gerbang masuk dari kepadatan yang ada di ruas-ruas jalan tol, terutama tol Trans Jawa, sehingga memang gerbang tol Cikatama merupakan titik dari kemacetan itu sendiri. Dan memang kalau misalnya saya melihat kemacetan terjadi karena kurangnya saldo dari e-money atau uang elektronik yang dimiliki oleh para pengguna jalan tol, sehingga ini menyebabkan adanya kepadatan atau kemacetan yang terjadi di ruas-ruas jalan tol, terutama di gerbang tol Cikatama. Dan memang kalau misalnya saya melihat kemacetan terjadi di beberapa rest area, Soza dan juga pemirsa Berita Satu, karena memang beberapa pengendara mobil itu sudah dihimbau oleh beberapa pihak pengelola untuk beristirahat 30 menit lalu kembali melanjutkan perjalanan. Karena kalau misalnya saya kemarin berkunjung ke rest area, itu himbauan dari announcer di beberapa rest area itu terdengar untuk para pengendara ini beristirahat 30 menit lalu melanjutkan perjalanan, sehingga agar tidak terjadi kemacetan atau kepadatan di dekat rest area. Sehingga memang untuk titik-titik kepadatan itu sendiri, selain di gerbang jalan tol, itu di rest area juga terjadi beberapa kepadatan yang cukup mengular, Soza. Baik, terima kasih untuk laporan Anda rekan Teguh Adi dan juga juru kamera. Tapi tahan dulu, kita akan bergeser melihat bagaimana situasi di tempat lain. Kita akan ke rekan Zulfakar di ruas tol Cipali. Selamat sore Zulfakar, jika tadi di ruas tol Cikatama rekan Teguh mengatakan terjadi lonjakan arus kendaraan yang cukup signifikan pergerakan dari wilayah-wilayah sekitar, bagaimana untuk di ruas tol Cipali per sore hari ini, Zulfakar? Ya, Soza, untuk sore hari ini nampaknya kembali lagi terjadi lonjakan volume kendaraan di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali pada hari H Lebaran ini. Nampak kami tadi melihat sebelumnya ketika pagi hari tadi cukup lengang situasi di ruas tol ini, namun memasuki siang hingga ke sore hari kembali lagi terjadi lonjakan volume kendaraan. Pemirsa dapat saksikan di layar kaca Anda situasi terkini di ruas jalan tol Cikopo Palimanan atau Cipali di kilometer 72. Arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, dan informasi yang kami terima, kendaraan ini merupakan kendaraan-kendaraan lokal yang melakukan mudik di sekitar kawasan Jawa Barat ini, baik dari arah Karawang menuju Subang ataupun sebaliknya, lalu juga yang mudik dari Subang menuju Indramayu. Ini memanfaatkan tol Cipali untuk mengakses menuju ke rumah-rumah keluarga yang di sekitar area kabupaten di Jawa Barat ini. Jadi lonjakan ini merupakan lonjakan dari pemudik-pemudik lokal di sekitar area tol Cipali ini. Namun sesekali juga kami sempat melihat masih ada para pemudik yang memang menuju ke arah timur Jawa, menuju ke arah Cirebon ataupun ke arah Semarang dan lain-lain, Soza. Adapun data terakhir yang kami terima dari pihak pengelola tol hingga pukul 15.00
ada sebanyak 33.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Cirebon. Jika kita bandingkan ketika siang hari tadi ada sebanyak 20.000 lebih kendaraan, artinya ada peningkatan 10.000 lebih dalam beberapa jam, yakni di jam-jam favorit yang saya sebutkan tadi, siang menuju sore hari ini di hari H, mengalami kembali volume lonjakan dari penumpang. Adapun lokasi-lokasi yang diprediksikan akan kembali menjadi kepadatan ketika arus balik mudik sendiri, tentunya dari mulai rest area 166 Cipali hingga 102 di kilometer Cipali juga. Mengapa demikian? Karena di sana terjadinya penyempitan jalan yang sebelumnya dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Ini merupakan titik-titik yang menjadi kepadatan di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali. Soza. Baik, lantas Zulfakar, bagaimana dengan informasi terkait dengan adanya rencana rekayasa lalu lintas yang mungkin diterapkan di ruas tol Cipali? Apakah sudah ada informasi terbaru? Kapan mungkin jadwalnya dari rekayasa lalu lintas seperti apa yang akan dilakukan? Dan kemudian untuk rest area, apakah sudah ada pembatasan resmi mengenai berapa lama masyarakat bisa memanfaatkan waktu di rest area? Ya, Soza, terkait dengan rekayasa arus lalu lintas di ruas tol Cikopo Palimanan, ini masih sesuai dengan diskresi kepolisian dan situasional sifatnya. Kita akan nantikan tindakan dari pihak kepolisian. Tentunya pihak kepolisian akan terus melakukan pemantauan di sejumlah CCTV yang ada di Cipali untuk melihat apakah volume kendaraan arus balik ini sudah terjadi. Jika hal itu sudah terjadi, tentunya pihak kepolisian dan jasa marga akan menerapkan kembali beberapa rekayasa arus lintas seperti kontraflow ataupun one way. Terkait dengan rest area sendiri, sebenarnya pemudik ini diberikan waktu untuk beristirahat di rest area sekitar dari 10 menit hingga 30 menit agar tidak adanya terjadi penumpukan kendaraan di rest area, ataupun juga jika terjadi penumpukan biasanya pihak kepolisian akan melakukan buka tutup rest area sehingga pemudik bisa bergantian untuk beristirahat di sejumlah rest area, yakni jumlahnya ada 8 di tol Cikopo Palimanan. Soza. Baik, terima kasih rekan Zulfakar. Dari Zulfakar kita akan beralih ke rekan Diwa di jalur selatan. Pemirsa, selamat sore Diwa. Untuk situasi di jalur kendaraan yang tempat Anda melaporkan, khususnya di daerah Gentong, Tasikmalaya sore ini seperti apa? Ya, selamat sore Soja. Sebelumnya kami ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari kami tim jalur selatan Lingkar Gentong, Berita 1. Dan untuk pantauan pada hari ini, tepatnya pada hari Lebaran Idul Fitri 2025, di jalur Lingkar Selatan, atau maksud kami di jalur Lingkar Gentong atau letter U Gentong, tempat kami melaporkan, dapat Anda saksikan di belakang saya juga sudah terpantau ramai lancar, bahkan bisa dikatakan juga cukup sedikit lenggang begitu ya. Dan jika kita bisa ukur rata-rata kecepatan mobil yang melintas di jalur ini bisa menempuh kecepatan normal, yakni sekitar 30 sampai 40 km. Dan pada pantauan hari ini juga bisa dikatakan lebih landai dibandingkan hari-hari sebelumnya, di mana memang pada hari sebelumnya sejumlah pihak kepolisian juga bersiap siaga di pos PAM letter U Gentong ini. Dan pada hari ini tidak begitu banyak pihak kepolisian yang berjaga-jaga atau bersiaga karena juga mengingat sudah menurunnya volume kendaraan yang melintas di jalur Lingkar Gentong Jawa Barat ini. Dan jika kita bisa kami gambarkan bahwa volume kendaraan di hari H-2 Lebaran Idul Fitri sebanyak 100.000 lebih kendaraan yang melintas di jalur lintas selatan Jawa Barat ini. Mengingat ini juga menjadi salah satu jalur yang banyak ditempuh oleh para pemudik pada Lebaran Idul Fitri 2025. Namun memang jika kita mengacu pada pernyataan Wakil Bupati Tasikmalaya, yakni Cecep Nurul Yakin, kemarin kami juga sempat berbicara dengan beliau bahwa memang diprediksi arus balik kendaraan pada mudik Lebaran tahun ini memang diperkirakan akan mulai terjadi pada sore hari ini. Namun arus balik yang terjadi juga kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang ini merupakan dari kendaraan-kendaraan dari kota-kota terdekat. Dan nantinya diperkirakan arus mudik, arus Lebaran, arus balik nanti akan mulai meningkat pada sekitar tanggal 2 April
dan akan mengalami lonjakan pada H+7 Lebaran Idul Fitri 2025. Soza. Baik, Diwa, lalu untuk titik-titik rawan kecelakaan mungkin atau yang harus patut diperhatikan oleh masyarakat yang akan melintas di jalur selatan ini jika akan mulai melakukan perjalanan arus balik nanti, seperti apa informasinya? Bisa disampaikan? Ya, Soza, memang pada sebelumnya juga Wakil Bupati Tasikmalaya menyampaikan himbauan kepada para pemudik baik ketika berangkat mudik maupun juga pada arus balik nanti, bahwa memang di jalur lingkar gentong ini juga memang memiliki kontur jalan atau bentuk jalan yang berliku-liku. Bahkan di sini juga memiliki tanjakan yang cukup ekstrim begitu, sehingga dihimbau kepada para pemudik untuk memperhatikan lagi kondisi kendaraan masing-masing. Selain itu juga penting untuk memperhatikan kondisi fisik bagi para pengendara, karena ini juga berkaitan dengan kondisi lalu lintas yang ada di jalur gentong, yang mana jika melintas pada malam hari, situasi pencahayaan di sini memang cukup kurang, bahkan bisa dikatakan cukup gelap begitu, Soza. Baik, kemudian untuk di jalur selatan sendiri, apakah ada tempat beristirahat atau semacam rest area yang bisa digunakan oleh masyarakat yang tengah melintas mungkin untuk dapat menepi sebentar dan melanjutkan perjalanan kemudian? Seperti apa? Ya, Soza, memang ada sekitar 13 pos yang disediakan dari jalur lingkar gentong ini di daerah Kabupaten Tasikmalaya ini, di mana salah satunya ada di letter U lingkar gentong, yang mana ini merupakan salah satu pos pengamanan operasi ketupat lodaya. Di sini juga disediakan toilet gratis, juga ada tempat warung makan untuk bagi para pemudik jika merasa lelah atau juga jika merasa lapar atau bahkan tidak kuat atau tidak kuasa menahan buang air kecil atau buang air besar. Di sini ada disediakan juga toilet-toilet secara gratis. Dan jika kita mengacu pada jalur sebelumnya, ada juga yakni rest area yang cukup besar, di mana di situ juga ada restoran yang cukup menarik begitu, di mana masyarakat yang datang di sana bisa makan di dalam pesawat. Soza. Baik, terima kasih untuk laporan langsung Anda, rekan Basudiwa dan juga juru kamera Dava, dan sebelumnya ada Zulfaka bersama dengan juru kamera Indra, dan kemudian Teguh Adi bersama dengan juru kamera Gilang Rahmat yang melaporkan dari tempat lokasi masing-masing. Selamat kembali bertugas rekan-rekan, jaga keselamatan, jaga kesehatan.